Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fa huwal muhtad wa may yudlilhu fala hadiyalah. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kali ini kita akan membicarakan lagi-lagi tentang kesehatan ya, dan fokusnya ini kepada anak sih. Tapi meskipun begitu ya, kadang orang tua juga bisa menderita ini ya. Kenapa kok ada perbandingan antara anak dan orang dewasa? Karena orang dewasa itu persendiannya sudah kuat, tulang belulangnya sudah kokoh ya, jadi mungkin jarang sih sudah mengidap hal yang demikian. Yang ingin saya bahas yaitu tentang diare. Nah, apabila anak itu diare, bisa jadi ada beberapa sebab. Ya, kali ini kita akan membicarakannya. Yang pertama yaitu karena mandi di siang hari yang panas terik. Nah, ini biasanya terjadi pada pukul 1 siang gitu, sampai jam 3 sore. Kadang cuaca itu begitu panas terik ya. Nah, apabila dia mandi berendam gitu, ini bisa mengakibatkan perut anak itu dingin sehingga dia menjadi diare atau buang air besar yang mencret. Nah, ini juga sebenarnya berlaku untuk orang dewasa. Jadi kalau hari sedang panas terik, meskipun panasnya bagaimanapun, janganlah dulu dibawa mandi kecuali setelah asar atau jam 4. Nah, itu matahari sudah mulai turun dan cuaca nggak terlalu panas terik lagi, itu maka boleh mandi. Yang jadi masalah itu pada saat terik itu, nah janganlah kita itu mandi meskipun rasanya segar, padahal itu membahayakan untuk kesehatan perut kita. Tubuh kita nggak nahan dengan kondisi itu. Kemudian, nah, minum air yang tidak direbus. Jadi kita jaga khususnya untuk anak-anak itu minumnya agar air yang direbus, yang sehat ya, yang netral ya. Kita usahakanlah tidak ada bakteri pada minumannya ya. Karena ya namanya anak-anak masih belum kuat untuk menerima itu. Kalau orang dewasa ya mungkin antibiotik tubuhnya sudah kuat, sehingga ketika ada bakteri yang masuk mungkin dapat mengatasi itu. Kalau anak-anak mungkin belum ya, cuman kalau bisa tidak kita biasakanlah minum minuman yang tidak direbus, air yang tidak sehat, apalagi jelas-jelas kotor. Nah, itu kalau bisa jangan. Sebenarnya respon tubuh terhadap sesuatu yang tidak sehat itu menandakan bahwa tubuh kita sehat. Contohnya pilek, kita flu, karena mungkin kita mencium sesuatu yang kotor, berdebu, akhirnya bersin. Nah, itu menandakan bahwa tubuh orang itu sehat. Cuman ketika mendapat ada bakteri, dia respon, dia keluarkan ya. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kemudian apalagi, nah, terjatuh dengan posisi kaki yang terbuka atau ya jatuh bagaimana lah intinya. Misalkan ini kaki terbuka gitu teman-teman ya. Apa akibat dari kejadian tersebut? Maka ya, pupu, kalau bahasa Banjar itu pupu, ada namanya pupu di bagian bokong itu ya. Nah, itu yang terbuka teman-teman. Itu kalau terbuka dan dibiarkan, maka itu akan membuat panas, perut itu terasa panas, sehingga ketika dia minum atau makan sesuatu nggak jadi makanan yang
bagus gitu, malah dia karena panas ya akhirnya dia maunya buang air besar aja ya, mencret tadi ya. Oleh karena itu terbuka, kemudian perutnya jadi panas. Nah jadi bagaimana caranya agar tidak panas ya, itu perlu dipijit. Nanti insya Allah kita akan buatkan videonya cara memijitnya. Cuman sekali lagi itu hanya tutorial, cuman perlu kita ketahui di situ posisi yang harus kita benarkan agar perutnya tidak tetap panas. Nah cuman saran saya itu tetap diserahkan kepada tukang pijat gitu, karena kalau itu bukan ahlinya, kalau khawatirnya bukan memijat yang itu tapi memijat yang lain ya. Karena di situ ada urat yang lain juga yang ya sebenarnya sih sensitif untuk diurut. Nah jadi serahkanlah kepada yang ahli sekali lagi ya teman-teman. Nah kemudian untuk menangani diare itu ya bisa sih minum obat ya. Bisa minum obat, cuman kalau pengalaman kami efektifnya sih diurut gitu di bagian bokong itu. Nanti saya ada contohkan di bagian mananya ya, karena pernah anak kami juga beberapa kali mencret, kami minum obat tetap saja. Nah jadi ada hal-hal lain mungkin ya namanya kita orang tua, kalau kita melihat anak kita sakit pasti mengupayakan segala cara agar dia cepat segera sembuhnya. Nah barangkali itu teman-teman yang dapat saya sampaikan tentang penyebab diare pada anak, atau kadang juga bisa diderita oleh orang tua ya, orang dewasa. Semoga itu tadi bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.